Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep perancangan di dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem bersama saya Ahmad Arwan. Tujuan perkuliahan kita kali ini adalah memahami pengertian dan urgensi perancangan software, kemudian memahami proses perancangan software. PL di sini adalah perangkat lunak ya, jadi bahasa Indonesianya perangkat lunak. Memahami prinsip-prinsip perancangan perangkat lunak, memahami parameter kualitas perancangan perangkat lunak, dan memahami alat bantu dan dokumentasi yang diperlukan dalam perancangan perangkat lunak. Agendanya adalah pengertian, urgensi, dan fungsi dari perancangan, kemudian ada proses-proses apa saja yang kemudian akan dilakukan untuk melakukan atau membuat sebuah rancangan, kemudian prinsip-prinsip apa saja yang harus dipahami, dipegang teguh begitu ya, serta parameter kualitas dan alat bantu dan dokumentasi. Lalu apa itu software design? Bahwa software design ini adalah representasi rekayasa dari perangkat lunak yang akan dibangun, yang terfokus pada data, arsitektur, interface, dan komponen, dan dapat dilacak terhadap kebutuhan-kebutuhan customer dalam perangkat lunak begitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita membuat sebuah rancangan? Nah ini kemudian dasarnya adalah pada data, arsitektur, interface, dan komponen begitu ya, yang akan kita buat rancangannya. Kemudian membangun satu solusi permasalahan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak. Ini definisi lain dari Ian Sommerville. Sementara yang pertama ini adalah definisi dari Roger S. Pressman. Lalu apa itu urgensi dari sebuah rancangan? Bahwa kualitas di sini adalah untuk menghasilkan sebuah software yang berkualitas, maka tidak lain dan tidak bukan adalah melalui sebuah perancangan begitu ya. Perancangan adalah satu-satunya jalan untuk mentransformasi secara akurat kebutuhan-kebutuhan customer dalam sebuah produk akhir berupa perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Kemudian fungsi dari rancangan sendiri adalah sebagai dasar dari semua aktivitas rekayasa perangkat lunak yang kemudian mengikutinya setelah fase rancangan. Apa saja fase setelah itu adalah implementasi, coding, pengujian, dan validasi. Lalu proses di dalam perancangan sendiri ada 4 bagian. Yang pertama adalah perancangan data. Perancangan data di sini adalah mentransformasikan model domain informasi dari hasil analisis menjadi struktur data yang dibutuhkan dalam implementasi perangkat lunak. Sebetulnya perancangan data ini sudah kita pelajari di perkuliahan sistem basis data. Jadi bagaimana kemudian sebuah problem domain itu memiliki informasi-informasi apa saja, informasi kemudian diidentifikasi entitasnya begitu ya, kemudian identifikasi atributnya, identifikasi hubungan antara entitasnya. Nah, kemudian akan dijadikan dasar menjadi struktur data. Jadi sebuah sistem atau software itu kemudian memerlukan data atau menyimpan data apa saja. Ini kemudian akan kita rancang datanya. Kemudian yang berikutnya adalah perancangan arsitektural, yaitu mendefinisikan elemen-elemen utama atau subsistem gitu ya, dan relasi antara elemen-elemen utama dari struktur perangkat lunak. Arsitektural ini terdiri dari beberapa gitu ya, ada kelas, ada sequence gitu ya. Nah, jadi kalau pendekatan object oriented, pendekatan terstruktur, nanti ada modul-modul begitu ya, modul-modul yang dihasilkan dari proses dekomposisi proses-proses begitu ya. Jadi kemarin kan kita membuat DFD begitu ya. DFD itu isinya adalah proses-proses. Nah, proses ini kemudian berinteraksi satu sama lain, kemudian berkirim terima
data, begitu ya, juga menggunakan kontrol. Nah, itu yang kemudian akan dijadikan dasar untuk menyusun arsitektur atau modul-modul. Berikutnya adalah perancangan interface, perancangan antarmuka, begitu ya, yaitu menjelaskan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam perangkat lunak itu sendiri maupun dengan sistem yang lain yang berinteraksi atau dengan manusia sebagai pemakainya, begitu ya. Jadi bagaimana kemudian software ini dapat memiliki mekanisme komunikasi yang seperti apa, begitu ya, baik dalam dirinya sendiri ya ada kemudian sebuah rancangan itu bisa kita breakdown atau kita decompose, begitu ya, menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Nah, kemudian bagaimana kemudian antar elemen berinteraksi adalah melalui sebuah interface ataupun dengan sistem lain yang berinteraksi ataupun dengan manusia sebagai pemakainya. Jadi biasanya kalau kita desain interface ya biasanya kita desain UI-nya, begitu ya. Nah, tentunya UI ini juga berkaitan dengan data dan arsitektural karena UI ini kan yang kemudian akan menjadi semacam boundary, begitu ya, boundary dari sebuah sistem untuk kemudian diproses ke dalam data. Kemudian ada perancangan komponen. Nah, perancangan komponen ini setelah kita memiliki perancangan arsitektural, nah ini kemudian kita bisa dekomposisi sub-subsistem menjadi komponen lebih mendetail. Jadi untuk menyederhanakan, begitu ya, menyederhanakan proses yang rumit, gitu, menjadi sub-sub proses yang sederhana, yang relatif lebih mudah, sehingga memudahkan kita nanti untuk dalam merancangnya, sehingga ketika kita implementasi nantinya mungkin source code-nya tidak terlalu panjang, karena kalau tidak kita decompose nanti bisa jadi programnya itu satu modul itu bisa panjang sekali, dan kalau panjang berarti susah untuk di-maintain, gitu ya. Nah, proses yang terjadi ini bersifat iteratif. Ada informal design outline, ada informal design, ada more formal design, hingga finish design. Nah, ini proses di dalam melakukan perancangan ini bersifat iteratif. Ada informal, ada outline, informal outline, begitu ya. Outline itu gambaran kasar, begitu ya. Ada informal design, ada more formal design, dan terakhir adalah finish design. Nah, kriteria perancangan yang baik menurut McLaughlin, yang pertama adalah harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan eksplisit yang ada dan yang implisit yang diinginkan oleh customer. Jadi implisit ini ya tidak dinyatakan dalam requirement, begitu ya, tetapi juga harus menjadi satu hal yang menjadi tujuan utama, begitu ya. Jadi kriteria perancangan yang baik ini yang pertama adalah mampu mengimplementasikan baik kebutuhan eksplisit maupun implisit. Yang kedua adalah harus mudah dibaca dan dimengerti, begitu ya. Mengapa demikian? Karena sebuah rancangan ini dapat digunakan sebagai panduan implementasi maupun panduan dalam melakukan pengujian. Kita bisa bayangkan kalau kemudian desain yang kita buat ini rumit, gitu ya, rumit. Nah, kemudian banyak yang tidak dijelaskan di sana, begitu ya. Tiba-tiba muncul istilah-istilah itu, notasi-notasi itu, maka akan menyulitkan dalam implementasi maupun pengujian. Yang berikutnya adalah harus lengkap dalam menggambarkan keseluruhan perangkat lunak yang akan dibuat, bahwa perancangan ini kemudian harus lengkap, begitu ya. Jadi jangan sampai ada satu kebutuhan atau beberapa kebutuhan yang kemudian belum dirancang untuk mencapai itu, begitu ya.
Nah, ini secara verifikasi begitu ya, bahwa desain yang dibuat itu masih belum lengkap sehingga tidak termasuk kriteria perancangan yang baik gitu ya. Bahwa prinsip-prinsip dalam pemodelan dalam perancangan gitu ya. Yang pertama adalah terdiri dari proses dan model gitu ya. Nah, prinsip-prinsip dalam rancangan menurut Davis ini adalah proses perancangan tidak boleh menggunakan pendekatan kacamata kuda gitu ya. Kacamata kuda itu ya apa ya, kalau kita pakai kacamata kuda itu kan kita hanya fokus pada satu tujuan, kita tidak melihat aspek-aspek yang lain. Karena aspek-aspek yang lain ini bisa jadi merupakan konsideran atau pertimbangan di dalam merancang begitu ya. Jadi kita tidak boleh kemudian pendekatan kacamata kuda hanya fokus pada satu tujuan. Bisa jadi kita tidak tahu sebelah-sebelahnya itu perlu sesuatu yang lebih diperhatikan di dalam merancang sehingga tujuan bersama tadi bisa tercapai. Karena kalau pendekatan kacamata kuda kan ya perspektif yang menggunakan kacamata itu saja. Kemudian perancangan harus bisa dilacak ke model analisisnya. Nah, ini juga penting bahwa sebuah perancangan ini harus bisa ditelusuri atau ya ditelusuri ya, dilacak begitu ya ke model analisisnya. Tidak boleh kemudian ada model analisis yang kemudian belum dirancang, atau sebaliknya ada sebuah rancangan yang tidak ada analisisnya. Nah, ini juga berbahaya begitu ya, berarti traceability-nya rendah. Nah, kemudian bisa jadi requirement itu tidak dibutuhkan gitu ya. Bisa jadi rancangan itu nantinya tidak mendukung satu requirement tertentu. Perancangan tidak seharusnya mengulangi rancangan yang sudah ada begitu ya. Nah, kita bisa menerapkan konsep reuse di dalam sebuah rancangan begitu ya. Jadi rancangan-rancangan yang sudah pernah kita buat kita boleh menggunakan ulang gitu ya. Nah, ini banyak dijumpai ketika kita menggunakan pendekatan object oriented. Di sana prinsip reuse-nya cukup besar gitu ya. Perancangan harus dapat mungkin mendekati kenyataan yang ada pada domain permasalahan gitu ya, bahwa perancangan ini harus mendekati begitu ya, mendekati kenyataan gitu ya. Syukur-syukur bisa sama persis gitu ya. Tapi sekali lagi di dalam membuat sebuah software itu kan adalah perwujudan dari apa yang dihadapi secara manual begitu ya. Seringkali ada perbaikan, bisa jadi ada penurunan dari proses manualnya, tapi secara proses, secara waktu mungkin lebih cepat, tapi secara apa ya, secara kelengkapannya mungkin bisa jadi sedikit berbeda dengan proses manual. Maka perancangan ini harus mendekati kenyataan. Perancangan seharusnya seragam dan integral begitu ya. Di dalam perancangan ini harus ada konvensi itu semacam kesepakatan bersama begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan diagram tertentu, maka selanjutnya kita gunakan itu begitu ya. Tidak boleh menggunakan jenis rancangan yang berbeda-beda padahal menyatakan hal yang sama. Nah, ini akan menyulitkan gitu ya. Dan integral ya, interface antar komponen gitu ya. Integral itu bersifat integral dalam interface antar komponen. Kemudian perancangan tidak sama dengan implementasi, dan implementasi juga tidak sama dengan perancangan. Ini yang pentingnya. Jadi seringkali kita terjebak di dalam merancang, kita terlalu memikirkan implementasinya begitu ya. Nah, bisa jadi sebuah rancangan kelas itu nanti berisi objek-objek atau kelas-kelas apa saja yang berhubungan begitu ya. Nah, tapi implementasinya bagaimana? Implementasinya kita menggunakan bahasa tertentu, misalkan bahasa Java, bahasa PHP, bahasa Python, bahasa Node
Nah, bisa jadi cara membuat kelasnya, cara membuat database-nya, nah itu juga berbeda antar kode satu dengan yang lain, begitu ya. Kemudian berhubungan dengan database, nah, seringkali yang kita rancang itu mestinya tidak perlu sampai kemudian bagaimana kemudian software antara database dengan objek yang sesungguhnya, begitu ya. Jadi kita identifikasi objeknya, misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah dan seterusnya. Nah, nanti kalau pakai database MySQL, koneksinya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini sudah pada ranah implementasi, bukan pada ranah perancangan. Yang kita rancang nantinya ya yang terkait dengan komunikasi antara objek tadi, hubungan antara objek tadi seperti apa, begitu ya. Tidak perlu kita pikirkan sampai semendetail implementasi. Perancangan harus bisa dievaluasi pada saat berlangsung. Nah, ini jadi harus bisa dievaluasi, tidak setelah selesai baru bisa, begitu ya. Jadi prinsipnya perancangan harus bisa dievaluasi pada saat berlangsung. Perancangan harus terstruktur. Nah, terstruktur ini ya tidak kemudian seenaknya sendiri, begitu ya. Tujuannya apa? Supaya bisa mengakomodasi perubahan. Itu tadi prinsip-prinsipnya. Berikutnya adalah parameter kualitas di dalam sebuah rancangan. Ada 4 parameter kualitas sebuah rancangan. Ada cohesion, coupling, understandability, dan adaptability. Bahwa sebuah rancangan itu dapat kita nilai kualitasnya melalui sebuah cohesion. Apa itu cohesion? Cohesion adalah ukuran tingkat kedekatan relasi antara elemen-elemen dalam satu komponen. Jadi kalau kemudian sebuah komponen ini memiliki elemen-elemen, nah ini seberapa tingkat relasinya, seberapa tingkat penggunaan antar elemennya, itu kemudian akan menentukan nilai kohesinya. Jika terjadi perubahan pada sebuah komponen, maka tingkat kohesivitas ini menentukan. Artinya apa? Artinya ketika ada sebuah hal yang berubah pada komponen tertentu, begitu ya, komponen tertentu elemennya berubah, maka semakin tinggi kohesivitasnya, semakin banyak effort, begitu ya, yang harus dilakukan, begitu ya. Semakin tinggi, semakin baik hasil rancangannya. Ya, jadi ada 2, gitu ya. Yang pertama cohesion, yang kedua adalah coupling. Kalau saya memberikan cara mudah untuk menghafalkan, gitu ya, coupling. Coupling itu kalau kita sering mendengar istilah coupling itu kan untuk di kendaraan ya, mobil terutama. Kalau di motor mungkin ya motor laki itu ya. Kalau di mobil itu kan coupling itu kan, nah tempatnya di mana kalau coupling? Coupling itu tempatnya di bawah ya, di kaki gitu ya. Maka coupling yang baik, maksudnya rancangan yang baik itu memiliki coupling yang rendah. Sementara cohesion ini ada kebalikannya. Cohesion ini harus tinggi, semakin tinggi semakin baik, semakin tinggi semakin dia itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, gitu ya, kohesivitas itu ya. Jadi tapi ya tidak kemudian tidak perlu elemen yang lain. Nah, itu nanti juga akan merepotkan karena kelasnya jadi besar, gitu ya. Penurunan kelas penurunan kelas akan mengurangi tingkat kohesivitas ya. Jadi di dalam pendekatan object oriented kita mengenal istilah inheritance, begitu ya. Inheritance ini adalah pewarisan sifat dari sebuah kelas, gitu ya. Nah, jika ada inheritance, maka kohesivitasnya akan menurun, begitu ya. Jadi karena ada penurunan sifat, penurunan kelas, begitu ya, maka kohesivitasnya akan menurun. Untuk memahami sebuah kelas atau komponen secara lengkap harus melihat kelas atasnya. Ini juga agak
berpikir kita, begitu ya. Ketika kita punya beberapa kelas komponen yang memiliki relasi, baik itu secara agregasi, komposisi, asosiasi. Nah, ini termasuk generalisasi dan seterusnya. Ketika kita ingin memahami sebuah kelas, maka kita harus juga melihat kelas atasnya untuk mengetahui kohesinya, gitu ya. Ada beberapa tingkat kohesivitas, tapi cukup sulit untuk mengklasifikasikan dengan tepat. Nah, parameter kualitas berikutnya adalah ini masih contoh dari cohesion ya. Oke. Ada logical association, ada temporal cohesion, begitu ya. Temporal cohesion. Nah, logical association ini termasuk kohesi level yang rendah, begitu ya. Jadi, nah contoh dari, bukan contoh ya. Jadi kohesi level yang kemudian tadi kita asosiasikan tadi, agak sulit tadi, ini ada memiliki contoh yang termasuk kohesi level yang rendah, begitu ya. Kohesi level yang rendah adalah ketika ada logical association. Apa itu logical association? Yaitu kesamaan fungsi atau logika dari elemen-elemen sebuah komponen tetapi memiliki aksi yang berbeda, begitu ya. Nah, apalagi definisinya related logically but not functionally, begitu ya. Nah, ini ada contoh output text to screen, output line to printer, output record to file. Nah, ini ketika kita punya beberapa elemen yang seperti ini, nah, ini kita bisa menyebut antara output ini, 3 output ini termasuk logical association, begitu ya, termasuk cohesion level weak, gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia memiliki secara logik ini output ini secara logik kan menghasilkan sesuatu untuk ditampilkan, begitu ya. Nah, untuk ditampilkan kemana? Nah, ini ada text to screen, line to printer, record to file. Nah, ini kan fungsionalitasnya berbeda, tetapi dia memiliki logical yang sama. Nah, ini 3 hal ini memiliki logical association, gitu ya, dengan cohesion level yang weak, gitu ya. Nah, atau yang kedua ada temporal cohesion, gitu ya. Jadi kalau ini memiliki asosiasi secara logis, gitu ya. Kalau di sini dia memiliki hubungan elemen yang diaktifkan dalam waktu yang sama. Jadi ada kalanya sebuah elemen-elemen itu munculnya itu waktunya yang sama, begitu ya. Maka muncul waktu yang sama ini bisa jadi dia memiliki sebuah kohesi. Contohnya apa? Clear screen, open file, initialize time average. Nah, ini clear screen, open file. Nah, ini kan sesuatu yang dilakukan pada saat kita melakukan hal baru, gitu ya. Kita membuat sesuatu yang baru, new dokumen, open file dan seterusnya, ini kan selalu yang di awal. Maka ini adalah temporal cohesion weak. Berikutnya adalah procedural cohesion. Nah, ini juga bertipe weak, gitu ya. Sebuah komponen terdiri dari sekumpulan elemen-elemen yang membentuk satu rangkaian proses. Ya, jadi sebuah komponen ini terdiri dari sekumpulan elemen-elemen yang membentuk satu rangkaian proses. Jadi antara calculate quiz score, calculate final score, analyze attendance list, nah ini bisa jadi adalah satu rangkaian proses, begitu ya. Yang pertama adalah dia menghitung kuisnya, menghitung finalnya, dan menganalisis kehadiran. Ini mungkin dilakukan saat menghitung nilai, begitu ya. Nah, ini dia memiliki procedural cohesion, begitu ya. Dia memiliki sesuatu yang disebut procedural cohesion dengan cohesion level weak, gitu ya. Nah, berikutnya ini termasuk yang medium, sequential cohesion. Ya, output dari satu elemen menjadi input bagi elemen yang lain. Ya, contohnya adalah get temperature value to convert, kemudian convert to Fahrenheit, and output conversion result to screen. Nah, ini kan sesuatu yang berkaitan satu sama lain,
gitu ya, berlaku sekuensial berurutan, maka ini termasuk kohesi level yang medium. Nah, jadi kohesi yang baik itu yang rendah atau yang tinggi. Ya, yang baik itu yang tinggi, maka cohesion sekuensial ini termasuk baik gitu ya. Nah, ini yang strong ya, yang tadi paling rendah weak, paling kuat itu strong gitu ya. Ada functional cohesion, yaitu tipe kohesi yang paling optimal, satu fungsi dan satu data tertentu setiap komponen. Elemen-elemen dalam satu komponen untuk memenuhi fungsi yang terdefinisi. Nah, contohnya calculate average, ya, menghitung rata-rata gitu ya. Jadi yang contoh yang strong ini ada dua, ada functional cohesion, ada object cohesion. Nah, kalau kemudian kita sudah membuat objek, ya, objek itu isinya kan atribut dan method gitu ya. Nah, atribut dan method ini kemudian termasuk cohesion level yang strong gitu ya. Nah, kalau functional cohesion, nah ini satu fungsi dan satu data. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan terstruktur, kita menggunakan functional cohesion. Kalau kita menggunakan pendekatan object oriented, kita menggunakan object cohesion. Ini contohnya display temperature, log temperature. Display ini metodenya, temperature ini atributnya, log juga begitu. Log itu metodenya, temperature itu datanya atau atributnya. Analyze temperature juga begitu. Nah, ini kalau kita bisa gambarkan contoh-contoh tadi, ada logical association. Nah, ini dia memiliki kesamaan logik antara fungsi A aksen, A double aksen gitu ya. Nah, ini weak ya. Nah, temporal related by time ini juga termasuk weak. Time T0, time T0 plus X, time T0 plus 2X. Jadi ini waktu ke 0, ini waktu 0 plus X, ini 0 plus 2X. Nah, begitu ya. Ini termasuk weak. Procedural, nah ini order function, ini juga termasuk weak gitu ya. Yang ini medium, nah ini sequential, ini medium karena ini kemudian diperlukan untuk proses ini diperlukan untuk proses ini. Nah, ini kemudian yang strong tadi, functional A part 1, functional A part 2, etc. gitu ya. Itu tentang parameter cohesion. Oke, berikutnya adalah parameter kualitas coupling gitu ya. Ukuran tingkat kedekatan relasi antar komponen, bahwa coupling itu adalah tingkat kedekatan relasi antar komponen. Jadi komponen satu dengan komponen dua, jadi berbeda gitu ya. Elemen-elemen bisa saling menggunakan elemen dari komponen yang lain gitu ya. Nah, coupling ini berlawanan dengan cohesion tadi. Semakin rendah maka coupling semakin baik, artinya dia independen gitu ya. Jika terjadi perubahan pada sebuah komponen, maka tingkat coupling menentukan gitu ya. Jadi semakin tinggi couplingnya, semakin banyak yang berkaitan satu sama lain, maka perubahan yang akan terjadi juga effortnya juga besar gitu ya. Nah, penurunan kelas akan meningkatkan tingkat coupling. Nah, ini ya. Jadi semakin banyak turunan semakin buruk begitu ya, semakin kurang kualitas desainnya. Nah, sistem memberikan tingkat coupling yang rendah ya. Mengapa? Karena tidak ada share data di sana. Karena dia memiliki method, kemudian data, method yang manipulasi data dan seterusnya. Tapi tetap bisa jadi coupling juga diperlukan di dalam OO gitu ya. Nah, ini contohnya coupling tinggi itu ketika kita punya modul A, B, C, D yang kemudian memiliki data area shared. Ya, jadi data ini dimodifikasi oleh ini begitu ya. Nah, ini couplingnya tinggi. Mengapa? Karena dia akan tergantung begitu ya. Ketika ada perubahan sesuatu di sini, dia akan terimpact ke sini. Ada perubahan di sini yang merubah ke sini, juga akan terimpact ke sini, begitu ya. Ini coupling tinggi. Coupling rendah yang bagaimana? Nah, modul E punya data E, modul B punya data B.
modul D punya data D, modul C punya data C, gitu ya. Jadi ini kopling yang rendah. Jadi yang baik yang mana? Kopling itu rendah. Mobil itu milik punya apa? Kopling di bawah, sehingga desain yang baik adalah koplingnya rendah. Berikutnya adalah understandability, bahwa sebuah rancangan ini dinilai baik manakala understandability-nya baik, ya, mudah dipahami. Mudah dipahami ini ya bisa jadi beberapa hal ada kaitan tentang understandability, begitu ya. Mudah dipahami kemudian akan memudahkan di dalam melakukan implementasi, di dalam pengujian, dan bahkan melakukan maintenance, begitu ya, ketika terjadi perubahan. Maka desain yang mudah dipahami, maka dia termasuk desain yang baik. Ya, understandability ini berhubungan dengan beberapa karakteristik komponen. Yang pertama adalah cohesion and coupling, gitu ya. Jadi apakah kemudian komponen ini bisa memahami apa yang mereka miliki, begitu ya. Nah, kalau di dalam rancangannya itu kemudian dia jelas apa yang dia miliki, kemudian dia modifikasi milik siapa, miliknya sendiri atau bukan. Nah, ini termasuk understandability-nya baik, gitu ya. Naming. Nah, penamaan ini juga penting, ya. Jadi tidak boleh kemudian kita memberikan nama itu nggak ada maknanya, menggunakan metode tertentu nggak ada meaningnya, metode A, variabel A, atribut A, B, C. Nah, ini akan menurunkan tingkat understandability, begitu ya. Mengapa? Karena kan desain itu kan nanti akan diimplementasi. Implementasi ini kemudian orang programmernya akan paham, oh, yang akan saya desain ini adalah sesuatu yang fungsinya seperti ini, gitu ya. Maka naming ini harus memiliki makna, begitu ya. Documentation is the design well documented. Apakah dokumentasinya ini sudah terdokumentasi dengan baik? Apakah desainnya ini sudah terdokumentasi dengan baik? Nah, jika dengan baik, sudah didokumentasikan dengan baik, maka understandability-nya kita sebut baik, gitu ya. Berikutnya adalah complexity, complex algorithm use. Nah, ini juga penting. Jadi kalau ada yang kompleks, maka ya understandability-nya kan menjadi rendah, gitu ya. Nah, tugas kita adalah membuat sesuatu yang kompleks tadi agar menjadi agak tidak terlalu kompleks, gitu. Kita breakdown, kita decompose, kita pecah-pecah, begitu ya, supaya mudah dipahami sehingga kualitas rancangan kita itu menjadi baik. Nah, berikutnya adalah parameter kualitas adaptability. Apa itu adaptability? Yaitu seberapa mudah dilakukan perubahan perancangan, begitu ya. Nah, untuk kualitas adaptability ini ternyata memiliki kaitan dengan kualitas yang lain, dengan sesuatu yang adaptability, sesuatu yang mudah dirubah, itu syaratnya yaitu couplingnya rendah, gitu ya. Kemudian dokumentasi bagus dan up to date. Nah, ini berarti kan masuk di dalam apa tadi? Understandability, begitu ya. Kemudian traceability yang tinggi. Nah, ini yang traceability ini adalah kemampuan untuk menelusuri antara rancangan, kemudian dengan analisis, kemudian bisa jadi nanti ke implementasi sampai pengujian. Ini traceability ya. Jadi hubungan antara analisis, desain, implementasi, pengujian, elemen-elemennya apa saja. Nah, ini kita sebut traceability. Dan kohesi tinggi. Nah, kohesi tinggi tadi ya. Jadi rancangan itu kemudian kita sebut adaptability manakala couplingnya rendah, kohesinya tinggi. Anda ingat ya, couplingnya rendah, kohesinya tinggi, gitu ya. Nah, penurunan kelas ini meningkatkan adaptability. Jadi kalau banyak inheritance, maka adaptability-nya menjadi meningkat lebih baik, gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana kemudian kita bisa membuat sebuah desain. Kita memerlukan alat bantu, begitu ya. Alat bantunya kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Di sini ada functional design.
pendekatan terstruktur, kita bisa gunakan Visio, kita bisa menggunakan Lumens Word, begitu ya, untuk dokumentasi dan seterusnya. Untuk membuat modelnya kita bisa gunakan Visio. Kalau kita menggunakan pendekatan object oriented, nah, maka kita bisa juga gunakan Visio, kita juga bisa gunakan Case Tool. Nah, ini kemarin kita sudah belajar beberapa Case Tool ya. Kemarin kita belajar Visual Paradigm, gitu ya, untuk membuat use case dan seterusnya. Kita juga bisa gunakan aplikasi Visio atau aplikasi pengolah data untuk membuat dokumentasi dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian template untuk membuat sebuah desain? Kita bisa mengikuti aturan atau template yang dikemukakan oleh ini ya, namanya SDD, Software Design Document ya, Software Design Description, begitu ya. Nah, namanya, Anda cari sendiri. Isinya apa? Isinya macam-macam ini ya. Ada scope, ada reference document, ada preliminary design, ada detail design, ada CSCI, data dan data file, dan requirement traceability and notes. Nah, ini termasuk dalamnya identification, overview, dan seterusnya. Isinya seperti apa Anda browsing sendiri nanti ya di internet, isinya kira-kira seperti apa. Intinya apa? Intinya adalah template untuk mendokumentasikan apa yang sudah kita buat tadi dengan tool-tool tadi, gitu ya, dengan aturan-aturan tadi, prinsip-prinsip tadi, kualitas-kualitas tadi, gitu ya. Summary bahwa perancangan perangkat lunak memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena mentransformasi kebutuhan customer menjadi produk akhir yang berkualitas. Nah, proses dalam perancangan perangkat lunak terdiri dari perancangan data, arsitektural, interface, dan komponen. Nah, seperti apa prosesnya nanti di slide berikutnya, gitu ya, di sesi berikutnya. Kemudian parameter kualitas perancangan lunak terdiri dari cohesion, apalagi coupling, understandability, dan adaptability. Jadi 3 hal itu yang kemudian mendasari kita di dalam melakukan sebuah rancangan. Ya, rancangan adalah transformasi kebutuhan menjadi produk akhir, gitu ya. Kemudian prosesnya terdiri dari data, arsitektural, interface, dan komponen, dan harus memenuhi kualitas, gitu ya. Oke, barangkali itu yang bisa kami sampaikan tentang pemodelan software, gitu ya. Untuk pertanyaan Anda bisa tuliskan di komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, gitu ya. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.